Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengibaran bendera hari Senin 1 September 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin kelas menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Semuanya siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin kelas kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Bapak Kepala SMP Islam NW Kumbung yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama kita hormati bersama, adik-adik, siswa-siswi, santri dan santriwati SMP dan SMK yang berbahagia. Pertama-tama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita curahkan atas limpahan taufik hidayah, inayah serta ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari berikutnya tercatat sebagai motivasi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, kedua orang tua kita dan seluruh guru kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan adik-adik semua, pertama-tama saya ingatkan kepada kita semua, pertama kaitan dengan kegiatan-kegiatan upacara, apel bendera dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Melihat dari pelaksanaan tadi, maka poin yang ingin kami stressing kepada kita semua adalah jangan pernah menganggap remeh kegiatan-kegiatan seperti ini, karena walaupun ini rutin kita laksanakan tiap hari Senin, tapi kalau kalian sebagai siswa dan siswi tidak memperhatikan bagaimana cara temannya, yang terjadi adalah hanya melihat kesalahan temannya. Nah, tapi ketika nanti ada gilirannya kalian disuruh, maka belum tentu juga kalian bisa. Maka satu persepsi adalah mari kita sama-sama ketika ada kegiatan seperti ini, perhatikan, ikuti apa yang sedang kita laksanakan, supaya kita semua menjadi pembelajar dari apa yang kita saksikan, apa yang kita laksanakan. Karena tidak semua yang kita saksikan bisa kita laksanakan kalau kita tidak cermati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu tidak henti-hentinya kita mengingatkan kepada kita semua, tentunya terutama kepada kami sebagai Bapak Ibu guru kalian, bahwa kita berkumpul di sekolah adalah melaksanakan proses belajar mengajar. Maka oleh sebab itu kami berkomitmen kepada kalian semua sebagai siswa dan siswi, santri dan santriwati, bahwa kita berupaya semaksimal yang kita bisa laksanakan proses pendidikan, pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas sebisa mungkin terlaksana dengan kondusif, nyaman, sesuai dengan kebutuhan kita bersama, yakni mendapatkan pembelajaran, transformasi knowledge atau keilmuan dari Bapak Ibu guru kalian. Kendatipun tentu namanya kita manusia, meskipun statusnya ada sebagai guru dan ada sebagai siswa, bukan berarti kesempurnaan itu ada pada Bapak Ibu guru kalian. Maka oleh sebab itu salah satu amanat pendidikan pembelajaran mendalam, ya tentu bagaimana transformasi ini membangunkan nalar kritis kalian. Ketika kalian melihat sesuatu yang kurang tepat, sesuatu yang kurang baik, entah itu muncul atau timbul dari kalian antar siswa, atau mungkin dari kami Bapak Ibu guru kalian, maka disitulah dibutuhkan kita saling mengingatkan, saling mengajak, dan konsisten untuk kita melaksanakan, berkomitmen kepada apa yang kita anggap baik. Namun oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya sekedar menghabiskan waktu di dalam kelas maupun di luar kelas,
tapi bagaimana fisik kita hadir di sekolah, dalam kelas. Juga tidak kalah pentingnya adalah jiwa kita juga harus hadir di dalam kelas. Supaya apa? Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas tidak hanya sekedar menghabiskan waktu membaca sesuai dengan teks yang ada, tapi bagaimana kita memahami, memaknai, kemudian mengaplikasikan. Atau kalau dalam bahasa pembelajaran yang sekarang adalah pembelajaran yang berdampak. Maka oleh sebab itu salah satu dampak dari pembelajaran yang harusnya dari hari ke hari kita bisa maknai, bisa kita terapkan adalah satu, disiplin terhadap diri kita sendiri, itu yang utama. Baru kemudian kita akan bisa didisiplinkan orang lain, termasuk dari teman kita, apalagi dari Bapak Ibu guru kita. Maka yang terpenting adalah mendisiplinkan diri dari diri kita sendiri, baru kita bisa didisiplinkan orang lain. Kemudian yang terakhir, salah satu dampak bagi kita di lingkungan sekolah adalah bagaimana mewujudkan disiplin itu berdampak kepada disiplin lingkungan. Salah satunya adalah disiplin ketika melihat sampah berserakan. Mari kita bersama-sama memfokuskan waktu kita sedikit untuk sekedar membersihkan lingkungan yang berada di lapangan tempat kita beracara, atau di dalam kelas tempat kita akan belajar, dan lingkungan-lingkungan yang semestinya belajar menimbulkan kenyamanan. Maka salah satu yang membuat kita nyaman tentu kita bersepakat kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita, itu yang paling utama. Nah, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mari kita bersama-sama untuk memperhatikan, melaksanakan, mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan seksama, terutama anak-anakku yang SMK. Saya lihat ini bukan hanya berbaris, tapi berkerumun namanya, ya. Kalau hanya kumpul, lalu tidak mendengarkan, lalu tidak mengindahkan instruksi MC atau pembawa acara, itu namanya berkumpul atau berkerumun. Nah, kita harapkan upacara-upacara seperti ini penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan kekhidmatan, supaya kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita laksanakan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kepada Bapak Ibu guru, mungkin waktu pembelajarannya agak terganggu sedikit. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Sebelum kita mengakhiri upacara hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon keberkahan dan rahmat-Mu tercurahkan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Lindungilah negara ini dari segala bencana, perpecahan, dan mara bahaya. Jadikanlah kami bangsa yang kuat, bersatu, dan penuh kasih sayang, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Bimbinglah para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja tulus dan ikhlas demi kemajuan bangsa, agar tercapai negara yang makmur, adil, dan sejahtera di bawah lindungan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, jauhkanlah kami dari permusuhan, perpecahan, saling menghina, dan merendahkan. Satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta, cinta pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin, dan sesama saudara sebangsa. Masukkanlah kami dalam pemeliharaan-Mu, agar persatuan dan persaudaraan tetap terjaga. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua dan guru kami, serta seluruh tokoh dan pemimpin bangsa kami. Ampunilah dan muliakanlah para pahlawan kami yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa ini, dan tempatkanlah mereka di sisi-Mu.
Bangkitkanlah semangat juang generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari solusi bangsa melalui ilmu, karya, keberanian, dan kepedulian. Tanamkan dalam hati kami semangat cinta tanah air untuk membangun Indonesia yang lebih maju. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya. Kalau mau sarapan dulu. Anu, berikan? Ya, lah.